warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar, guru bidang studi akidah akhlak pada Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Babakan Toko dan sekaligus mahasiswa TTG PTK PIN Sunan Gunung Jati dengan nomor peserta TTG 3861960128084. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini, anak-anak? Baik. Ya, terima kasih. Semoga hari ini kita tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga kita bisa belajar seperti biasa di madrasah ini. Dan pada hari ini, ya, insya Allah kita akan belajar tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu materi akidah akhlak pada Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Babakan Toko kelas 2. Dan pada hari ini, ya, sebelum kita lanjutkan materi yang selanjutnya, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat membukakan imajinasi kita. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita mengerti dan dapat kita pahami. Dan silakan kita dipimpin doa bersama-sama. Siap, doa mulai. Sebelum kita lanjutkan kepada materi, terlebih dahulu kita akan cek kehadiran. Ada yang tidak hadir? Ada. Yang tidak hadir siapa? Hidayat, ya. Alasan tidak hadir? Sakit. Oke. Semoga Dede Hidayat segera diangkat penyakitnya, disehatkan. Mari kita doakan bersama-sama dan semoga
cepat bisa belajar kembali bersama-sama seperti kita. Oke, anak-anakku yang saya cintai, pada hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak di kelas 2 pada Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Babakan Koko. Yang kita akan bahas pada hari ini tentang Asmaul Husna. Yang kita bahas pada hari ini adalah materinya yang kita akan pelajari pada hari ini adalah Asmaul Husna. Oke, sebelum kita lanjutkan kepada materi Asmaul Husna ini, saya akan bertanya apa yang disebut dengan Asmaul Husna itu. Ada yang tahu Asmaul Husna? Nama yang baik. Nama yang baik. Oke. Siapa tadi yang menyebutkan Asmaul Husna itu nama yang baik? Afni Diana Pauji. Oke, kita catat ya, Afni nama yang baik. Oke. Yang selanjutnya ada yang tahu? Nama yang indah. Nama yang indah. Nama yang indah siapa? Maher Mainakli. Maher nama yang indah. Yang selanjutnya adalah Nama yang gagah. nama yang gagah. Oke, siapa yang menjawab nama yang gagah? Neng Iro. Nama yang gagah. Terus yang selanjutnya masih ada yang tahu tentang Asmaul Husna? Nama yang pantas. Nama yang pantas. Oke. Nama yang pantas. Oke, dari jawaban kalian masing-masing tentang Asmaul Husna itu, dari 4 orang itu semuanya betul, tetapi yang lebih betul lagi yaitu nama Asmaul Husna itu adalah nama yang Indah. Nama yang indah. Nama yang indah untuk apa? Coba. Untuk siapa nama yang indah itu? Nama-nama Allah yang indah atau sifat-sifat Allah yang indah. Sekarang sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu saya akan nanya kepada yang sebelah sini, ya. Ada berapakah jumlah Asmaul Husna? Ada berapa jumlahnya? Ya, jangan takut salah. Ada berapa? Ada 5. Yang barisan ini ada 5. Asmaul Husna ada berapa? Ada 5. Oke, yang saya tanya barisan ini ada berapa? 90. Ada yang menjawab 99. Oke, yang barisan ini Asmaul Husna itu ada berapa jumlahnya? 99. Nah, jawaban kalian ada yang menjawab jumlah Asmaul Husna itu ada yang 5, ada yang 99. Yang betul itu jumlah Asmaul Husna berjumlah 99. Itu jumlahnya. Pernah baca enggak? Pernah mendengar enggak? Pernah. Di mana? Di kelas dulu 2. Nah, kita sebenarnya setiap hari kita selalu membaca Asmaul Husna. Kapan kita membaca Asmaul Husna? Setiap mau belajar. Yang mana? Nah, kalian kadang-kadang lupa yang mana ya Asmaul Husna yang 99. Biasanya kita
dibacakan nadamah Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudus. Coba hafal tak? Hafal ya? Ya. Biasanya kan kita hafal Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudus dan seterusnya. Itu adalah Asmaul Husna yang jumlahnya 99. 99 Asmaul Husna itu adalah 89 nama-nama yang baik atau sifat-sifat Allah yang baik. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar Asmaul Husna tentang Al-Alim. Kita perhatikan ya. Yang akan kita bahas yaitu Asmaul Husna Al-Alim. Apa arti Al-Alim? Coba. Maha mengetahui. Terus ada lagi yang menjawab? Maha mendengar. Kemudian? Maha tinggi. Kemudian? Maha bijaksana. Nah, dari jawaban kalian masing-masing, nama Al-Alim atau Asmaul Husna Al-Alim ini adalah Maha mengetahui. Benarkah sifat Allah itu Maha mengetahui? Benar. Coba kalian sebutkan bagi ciri-ciri bahwa Allah itu bersifat Al-Alim. Bagaimana cirinya? Nah. Allah itu yang jawab Bisa mendengar ucapan kita. bisa mendengar ucapan kita. Terus yang lainnya Al-Alim Maha mengetahui. Nah, dari sifat Allah Al-Alim itu Allah jelas-jelas Maha mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Allah itu Maha mengetahui. Nah, misalkan Apni ini di Apni tidak akan bisa menghindar dari penglihatan Allah. Jadi Apni jangan sampai berbuat yang semena-mena. Misalkan berbuat curang saat ujian, berbuat nyontek dan lain sebagainya. Karena apa? Kata Apni bahwa tidak ada yang melihat, tetapi sebenarnya itu adalah Allah yang Maha mengetahui apa yang Apni perbuat, apa yang Apni lakukan terhadap misalkan terhadap Azmi, meskipun Azmi tidak mengetahuinya. Paham? Nah, itu sifat Asmaul Husna Maha mengetahui. Penjelasan, Allah mengetahui segala sesuatu yang terlihat maupun yang tersembunyi. Nah, itu sifat Asmaul Husna itu Al-Alim. Allah Maha mengetahui sifat manusia baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Oke. Yang selanjutnya Asmaul Husna itu adalah pengetahuan Allah tidak terbatas masa lalu, sekarang dan masa depan. Nah, Allah itu mengetahui, pengetahuannya tidak terbatas, mengetahui masa lalu dan masa depan. Kalau kita manusia beda, yang tahu adalah masa lalu. Karena apa? Karena telah dilewati. Misalkan masa depan mah kita tidak akan
tidak tahu kita akan seperti apa kita ke depannya, tapi Allah telah mengetahuinya. Itu adalah sifat dari Asmaul Husna. Allah bersifat Al-Alim. Oke, paham? Saya tanya lagi, apa itu Al-Alim? Al-Alim maha mengetahui. Apapun yang kita perbuat, Allah akan mengetahuinya. Kenapa? Karena Allah bersifat Al-Alim. Oke. Contoh cirinya Allah bersifat Al-Alim itu apapun yang kita lakukan Allah mengetahuinya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ke Asmaul Husna yang selanjutnya. Oke, untuk materi yang selanjutnya Asmaul Husna itu Al-Khabir, Al-Kabir ya. Tulisannya adalah Al-Kabir. Apa ciri dari sifat Allah Al-Kabir? Coba. Maha teliti. Terus ada yang tahu yang lainnya? Maha adil. Terus maha tinggi. Terus maha penyayang. Terus yang lainnya? Sifat Allah ada yang menjawab maha tinggi, maha teliti, maha adil, maha besar. Nah, sifat Allah Al-Khabir itu adalah maha teliti. Contoh maha teliti dari sifat Allah itu Allah mengetahui apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan, meskipun kita belum melakukannya tetapi Allah sudah mengetahuinya. Misalkan Kaila akan berbuat jahat tetapi belum melakukan, baru rencana tetapi Allah sudah mengetahuinya bahwa Kaila akan berbuat curang dan lain sebagainya. Itu adalah ciri dari sifat Allah Al-Khabir. Oke. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan sekarang ke yang selanjutnya adalah hikmah dan nilai akhlak. Nah, setelah kita mempelajari sifat Allah, ada sifat Al-Alim dan Al-Khabir. Nah, tentunya kita harus mendapatkan hikmahnya. Apa yang disebut dengan hikmah? Manfaat. Terus keuntungan. Terus keberhasilan. Terus kebenaran. Terus ada lagi? Nah, tadi bahwa sifat hikmah dan hikmah dan kebenaran. Nilai akhlak. Ini hikmah yang ditanyakan adalah hikmahnya. Masa iya kita belajar tentang Asmaul Husna dari sifat Al-Alim dan Al-Khabir tidak ada hikmahnya? Misalnya hikmah itu adalah manfaat. Kira-kira setelah kita mempelajari ini tentang Al-Alim dan Al-Khabir, hikmahnya itu apa? Manfaatnya untuk kita, coba. Ada yang bisa menjawab? Manfaatnya karena Allah bersifat maha mengetahui. Berarti kita harus bisa menjaga agar kita bersikap baik. Karena apa? Karena kalau kita bersifat berbuat jahat, berarti Allah sangat mengetahui kepada apa yang telah kita lakukan. Itu diantaranya. Nah, hikmahnya selalu merasa diawasi oleh Allah, muraqabah, ya. Berarti
hikmah mempelajari Asmaul Husna Al Khabir itu kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa dilihat oleh Allah, kita merasa didengar oleh Allah. Berarti kita tidak akan bisa berbuat jahat. Karena ketika kita azmi misalkan akan berbuat jahat, oh Allah Maha Al-Khabir, Allah Maha teliti, oh Allah mengetahui apa rencana kita. Berarti kita tidak boleh jahat. Yang selanjutnya hikmahnya menumbuhkan rasa takut kepada Allah untuk menjauhi dosa. Nah, hikmahnya dari mempelajari Asmaul Husna Al-Alim dan Al-Khabir itu, hikmahnya yang kedua adalah ini, menumbuhkan rasa takut kepada Allah untuk menjauhi dosa. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang selanjutnya yang ketiga yaitu mendorong untuk jujur dan amanah. Bisa dipahami? Tahu tentang hikmahnya? Tahu tentang manfaatnya? Ya, terima kasih kalau sudah tahu. Kalau sudah paham, maka untuk materi akidah akhlak di kelas 2 ini saya akan berikan tugas ya. Saya akan berikan tugas dan tugas ini silahkan diisi oleh kalian ya. Saya akan bagikan dan kemudian tugas ini akan kalian kerjakan dalam bentuk tugas kelompok ya. Dari masing-masing kalian dibuat 3 kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Setelah itu dijawab semua pertanyaan yang akan saya bagikan kepada kalian ini ya. Bisa dipahami dan setelah itu kita kumpulkan dan dibahas bersama-sama. Oke, untuk tugasnya masing-masing sudah mengerjakan alhamdulillah, dan hasilnya tugas ini tugas kelompok 1, ini tugas kelompok 2 dan ini tugas kelompok 3. Oke, untuk jawaban tugas kelompok 1 jawabannya adalah 85 dari 4 jawaban. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 1 ketua kelompoknya yaitu Maher Maehakli. Oke ya. Selanjutnya untuk kelompok 2, tugas kelompok 2 jawabannya adalah mendapat nilai 95. Oke, ditepuk tangan untuk kelompok 2. Dan oke, untuk kelompok 3 yaitu jawabannya mendapatkan nilainya mendapatkan 90. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih kepada kalian yang telah mengisi tugasnya, yang telah mengerjakan tugasnya dengan bisa dikatakan itu betul, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari